Bab 511. Berkumpul di Gunung Siling. 10 pukulan teratas Xiao Yao benar-benar kuat, hingga mengejutkan Kingston. Dia menarik nafas yang dalam. Guru mengatakan bahwa dalam 10 pukulan teratas, 1 pukulan lebih kuat dari 1 pukulan, kekuatan 1 pukulan lebih besar dari 1 pukulan. Namun semakin ke belakang, semakin sulit untuk berlatih. Meskipun sosok yang bertalenta sangat tinggi, mungkin juga tidak mampu menguasai 10 pukulan tersebut. Namun, jika dapat menguasai 3 pukulan, telah cukup untuk menyapu dunia. Pukulan pertama, pukulan membelah gunung Xiao Yao, juga disebut sebagai jurus pertama, pembelahan gunung. Tingkat kesulitan pukulan pertama tidak tinggi dan akan dapat berhasil berlatih dengan mudah jika memiliki energi Qi yang cukup kuat dan menggunakan energi Qi untuk menggerakkan pikiran. Pukulan kedua, bayangan Xiao Yao, juga disebut sebagai jurus kedua, bayangan. Kingston bergumam dengan suara ringan. Dia memejamkan matanya dan adegan Steve menunjukkan pukulan kedua muncul di benaknya. Ketika Steve menunjukkan pukulan kedua, bayangan pukulan menyusut dan berubah menjadi ratusan bayangan pukulan. Kingston duduk di lantai dengan menyilangkan kakinya dan mulai bermeditasi memikirkan pukulan kedua. Berlatih rumus, ditambah dengan gerakan. Memahaminya secara perlahan. Dia mulai memahami teknik teratas dari sekte Xiao Yao di gunung ini. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu. 2 hari telah berlalu, dia juga telah memahami pukulan kedua dengan jelas, bisa dianggap sebagai pendahuluan. Di dalam gunung, Kingston berdiri di udara pada ketinggian lebih dari 10 meter. Energi Qi-nya sangat kuat saat ini, meskipun tidak terdapat benda apapun di bawah kakinya, dia juga dapat menggunakan energi Qi untuk mengapungkan badannya. Dia terus mengeluarkan pukulan. 1 pukulan dikeluarkan, jejak pukulan ilusi muncul. Kembali mengeluarkan pukulan, jejak pukulan kembali muncul lagi. Tubuhnya berpindah terus-menerus dan mengeluarkan pukulan tanpa henti. Muncul puluhan jejak pukulan di sekeliling sebuah pohon besar di depannya. Di bawah serangan puluhan jejak pukulan, pohon besar tersebut seketika hancur berkeping-keping. Kingston berhenti berlatih, tubuhnya turun dari langit dan berdiri di lantai dengan teguh. Dia menarik nafas yang dalam. Benar-benar sulit. Sudah 2 hari berlalu hanya dapat menguasai pukulan kedua dan hanya mampu mengeluarkan puluhan jejak pukulan saja, sedangkan guru mampu mengeluarkan ratusan jejak pukulan. Kingston bergumam dengan suara ringan. Dia melihat ke arah timur. Sinar cahaya pagi muncul di langit dan matahari terbit dari bawah cakrawala. Malam hari berlalu dan pagi hari tiba. Hari ini merupakan hari yang disepakati oleh keluarga Xiao Yao dengan keluarga Jiang, juga merupakan hari di mana keluarga Xiao Yao mengundang petarung dunia untuk berkumpul di Siling di wilayah barat. Tidak tahu apakah Dimas akan membawa Winona datang untuk menyelamatkan aku, juga tidak tahu apa tujuan sebenarnya dari keluarga Xiao Yao mengundang petarung dunia untuk berkumpul di wilayah barat. Kingston menatap matahari yang terbit di bagian timur, kemudian melangkahkan kakinya menuju ke kota wilayah barat, menuju rumah Xiao Yao di Gunung Siling. Hari ini, Gunung Siling sangatlah ramai. Di bawah kaki gunung terdapat banyak anggota keluarga Xiao Yao yang mengenakan pakaian berseri-seri menyambut petarung yang datang terus-menerus. Para petarung ini datang ke wilayah barat dengan membawa hadiah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Orang-orang ini ada yang berpakaian seperti petani, ada yang berpakaian seperti pengusaha, juga ada yang berpakaian sederhana. Orang tua dan muda, pria dan wanita, berbagai jenis orang terdapat di sini. Hudson dari keluarga Jiu hadir. Sebuah suara terdengar. Kemudian, sekelompok orang datang. Pemimpinnya merupakan Hudson yang merupakan kepala klan keluarga Jiu saat ini, salah satu dari 4 keluarga besar. Fredo yang mengenakan jas putih segera berhalan mendekat, dengan senyum cerah di wajahnya yang tampan dan berkata, "Kepala klan Jiu, segera naik ke gunung, ayahku telah menunggu untuk waktu yang lama." Telah lama mendengar bahwa adanya seorang jenius di keluarga Xiao Yao dan telah memasuki alam keempat dalam usia muda.
Setelah berjumpa hari ini, benar-benar tampak luar biasa. Wajah tua Hudson dipenuhi dengan rasa puas, dia menarik seorang wanita yang berusia 20-an tahun dan berkata dengan tersenyum, ini merupakan wanita dari keluarga Jiu, dia juga berparas cantik seperti bunga dan telah memasuki dua alam. Pernikahan antara keluarga Xiao Yao dengan keluarga Jiang tidak berhasil, Pangeran Xiao Yao boleh mempertimbangkan wanita dari keluarga Jiu ini. Wanita tersebut seketika tampak malu dan berbicara dengan suara yang ringan. Cindy memberi hormat kepada kakak Fredo. Fredo tersenyum dan berkata, kepala klan Jiu sedang bercanda. Sejak dulu, hal pernikahan selalu diputuskan oleh orang tua dan aku juga tidak berani mengambil keputusan sendiri. Kepala klan Jiu bicarakan saja dengan ayahku. Haha, benar-benar sosok yang luar biasa. Hudson tertawa, lalu berjalan menuju Gunung Siling. Zaki dari keluarga Si hadir. Terdengar sebuah suara lagi. Kemudian, sekelompok orang berjalan mendekat. Pemimpinnya merupakan pria parubaya yang berusia 40-an tahun dan memiliki berat sekitar ratusan kilogram. Memiliki alis tebal dan mata besar, terlihat kasar, liar dan memberikan rasa serangan yang sangat kuat kepada orang lain. Kepala klan Si. Fredo berkata dengan tersenyum. Seorang sosok tua duduk di atas batu yang tidak jauh dari bawah kaki gunung Siling. Sosok tua tersebut mengenakan pakaian beberapa puluhan tahun yang lalu. Merupakan jas yang berwarna hijau dengan kancing yang sangat besar, terlihat sedikit konyol. Wajahnya keriput. Terdapat janggut yang berantakan di dagunya. Benar-benar tidak disangka keluarga Jiu dan keluarga Si juga telah tiba. Mungkin selain keluarga Jiang, 3 keluarga yang lain dari 4 keluarga kuno akan hadir. Sosok tua tersebut bergumam dengan suara ringan dan ekspresinya terlihat berat. Dia merupakan Kingston. Setelah kembali ke Siling, dia pergi membeli jas kuno beberapa puluhan tahun yang lalu dan membuat sebuah topeng kuit manusia menyamar menjadi orang tua. Semuanya memiliki kartu undangan, namun aku tidak memiliki kartu undangan. Tidak mudah untuk menaiki gunung. Kingston meraba janggut di dagunya dan tenggelam dalam pikirannya. Namun karena menggunakan tenaga yang terlalu kuat, dia menarik lepas janggutnya dan tergesa-gesa untuk menempelkannya. Dia terus menunggu di bawah kaki gunung, menunggu kesempatan untuk menaiki gunung dan melihat apa yang terjadi sebenarnya. Master kuno muncul terus-menerus. Sekte Tian Shan hadir. Anggota keluarga Xiao Yao yang bertugas menerima undangan di bawah kaki gunung berteriak dengan keras ketika melihat nama di atas undangan yang diterima. Didampingi oleh 3 orang wanita yang mengenakan gaun kuno panjang. Wanita yang memimpin itu mengenakan gaun putih dan berusia sekitar 20 tahun. Dia berpenampilan sangat murni dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia berjalan mendekat, dengan kedua tangan menggenggam tinju menatap Fredo yang menyambutnya, lalu terdengar sebuah suara yang merdu, ayahku sedang dalam pelatihan meditasi dan tidak bisa datang. Aku mewakili ayah untuk berkunjung ke keluarga Xiao Yao. Mata Fredo berkilau ketika melihat wanita bergaun putih di depannya itu dan bertanya, apakah ini putri dari Chris, ketua sekte Tian Shan? Wanita tersebut mengangguk dengan pelan, gadis kecil bernama Jocelyn. Ternyata adalah saudari Jocelyn, silahkan masuk. Fredo membuat gerakan tangan mempersilahkan masuk. Jocelyn mengangguk dan membawa kedua wanita itu memasuki gunung. Kingston tetap berdiam di kejauhan. Setelah 1 jam berlalu, orang-orang di atas gunung perlahan menjadi sedikit. Namun, masih terdapat orang yang menjaga di bawah kaki gunung, tidak mudah jika ingin masuk. Dia sangat ingin mengetahui kondisi di atas gunung, dia tidak bisa mempedulikan terlalu banyak hal lagi dan langsung berjalan pergi. Berhenti. Baru saja berjalan pergi sudah dihentikan. Beberapa penjaga keluarga Xiao Yao berjalan mendekat menghalangi jalannya dan berkata, orang tua, aku sedang memanggilmu, mana kartu undanganmu? Kingston yang menyamar sebagai orang tua itu wajah tuanya seketika berubah dan memarahinya, anak muda, sikap seperti apakah ini? Aku datang ke keluarga Xiao Yao merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Xiao Yao. Masih meminta kartu undangan dariku.
Percaya atau tidak, aku akan mematikanmu dengan satu pukulan. Orang tua, jangan mengandalkan usia tuamu untuk merendahkan orang di sini. Ini merupakan keluarga Xiao Yao, meskipun Raja Surga yang datang juga tidak diizinkan masuk jika tidak memiliki kartu undangan. Penjaga keluarga Xiao Yao sangat sombong, sama sekali tidak memberikan wajah untuk Kingston. Karena tempat ini merupakan keluarga Xiao Yao dan kepala keluarga telah memerintahkan sejak awal, jika memiliki undangan maka merupakan tamu yang terhormat dan harus disambut dengan hormat. Jika tidak memiliki kartu undangan, siapapun tidak boleh diizinkan masuk. Cari mati. Wajah tua Kingston menjadi muram. Dia mengangkat tangan dan kekuatan tenaga yang sangat kuat muncul di telapak tangannya serta menarik penjaga tersebut. Dia langsung menariknya ke atas, mengangkatnya dengan kasar dan ingin melemparnya. Senior, harap tenang. Fredo yang berada di tempat yang tidak jauh seketika berjalan mendekat dan berkata, "Senior, para bawahan ini tidak memiliki mata dan menyinggung senior, mohon pada senior jangan membawanya ke dalam hati." Kingston melempar penjaga tersebut ke lantai. "Ah!" Penjaga itu berteriak. Senyuman di wajah Fredo seketika membeku dan dia berkata dengan nada dingin, "Senior, ini merupakan Gunung Siling wilayah barat dan tempat ini merupakan rumah keluarga Xiao Yao." "Lalu, kenapa?" Kingston menatap Fredo dengan menyipitkan matanya. "Senior, maaf sudah menyinggung." Ekspresi Fredo menjadi berat dan tiba-tiba beraksi. Bersambung.